sistem pengelolaan keuangan daerah. Nah, di sini kita akan melihat ya sejauh mana sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada, kemudian bagaimana lingkup-lingkupnya, kemudian bagaimana azasnya, dan juga bagaimana siklusnya ya. Jadi keempat aspek ini. Dan yang namanya uh, sistem pengelolaan keuangan itu berupa mulai dari perencanaan, ya, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 6 ya. Ada 6 proses, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan ya untuk mencapai tujuan penyelenggara pemerintah daerah. Ini terselenggaranya pelayanan publik yang ekonomis, efisien, dan efektif gitu ya. Nah, jadi lingkupnya meliputi hak daerah bagaimana, kewajiban daerah bagaimana, penerimaan daerah, nah ya, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah. Nah, ini jelas ya, yaitu di dalam PP 12 tahun 2019. Nah, bicara azasnya apa saja? Pertama, azasnya harus patuh. Ya, jadi kalau di sektor pemerintahan, yang pertama harus taat pada peraturan perundang-undangan gitu ya. Taat peraturan perundang-undangan, kemudian efektif dan efisien, ya, kemudian ekonomis, kemudian transparan, bertanggung jawab, berkeadilan, dan kepatuhan ya, dan manfaat untuk masyarakat ya. Nah, ini azasnya. Nah, sekarang bagaimana siklusnya? Nah, siklusnya itu tadi ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan, dan pelaporan ya. Pertanggungjawaban dan pelaporan ya. Jadi di sini siklus pengelolaan keuangan daerah. Dan pengelolaan keuangan daerah di sini dilakukan oleh pejabatnya ya, namanya PKPKD ya, atau pemegang kekuasaan, yaitu kepala daerah, bupati atau wali kota ya. Kemudian koordinator pengelolaan keuangan daerah, kemudian pejabat pengelolaan keuangan daerah, PPKD ya. Kemudian BUD, kemudian kuasa BUD, kemudian pengguna anggaran ya, kemudian kuasa pengguna anggaran ya. Kemudian PPTK ya, atau pejabat pelaksana teknis ya, kegiatan gitu ya, PPTK namanya. Kemudian pejabat penatausahaan keuangan ya, kemudian pejabat penatausahaan keuangan PPK unit SKPD gitu ya. Kemudian bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kemudian tim anggaran pemerintah daerah. Nah, inilah yang namanya pejabat keuangan daerah ya, yang mengelola keuangan daerah. Dan bicara pengelolaan keuangan, tanggung jawab pemegang kekuasaan ini, kemudian kewenangannya ada 13 ya, didapatkan. Kemudian sekretaris daerah fungsinya ini ya. Jadi sekda ya. Sekda itu bidang keuangan itu ya. Nah, sekda itu bidang keuangan sebagai koordinator dia pengelolaan keuangan. Dasar hukumnya PP 12 2019 ya. Kemudian kalau pejabat pengelola keuangan daerah selaku PPKD punya tugas menyusun, melaksanakan ada 5 tugasnya ya. PPK sebagai BUD yang berwenang itu 9 tugasnya. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya kepala daerah menunjuk yang namanya kuasa BUD gitu ya. Di mana kuasa BUD dilakukan ya, dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD. Jadi mulai dari menyiapkan anggaran, menyiapkan SP2D, ya, surat perintah pencairan dana gitu ya. SP2, SPD ya, menerbitkan SP2D ya, sampai pada melakukan penagihan piutang daerah. Nah, itu tugasnya tugasnya sekda ya, sebagai kuasa BUD yang dilimpahkan ya dari kepala daerah. Oke ya. Kemudian kepala SKPD selaku PA atau pengguna anggaran punya tugas menyusun rencana kegiatan anggaran, melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran, ya, melaksanakan anggaran yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan, melaksanakan pungutan retribusi, mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang, ya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, mengawasi pelaksanaan, menetapkan PPTK, kemudian menetapkan pejabat, ya, ini tugasnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana yang namanya kepala unit SKPD sebagai apa ya, pelimpahan dari PA ya, pengguna anggaran ya, atau kepala SKPD ya, atau kepala dinas.
ya kepada kepala unit SKPD selaku KPA ya, kuasa pengguna anggaran. Jadi dia menentukan besarnya anggaran, lokasi, rentang kendali ya. Nah, ini mekanismenya. Ya, kemudian berdasarkan pertimbangan PA maupun juga KPA dan juga PPTK ya, atau juga pejabat pembuat teknis kegiatan, itu menentukan kompetensi jabatan, besarnya anggaran, beban kerja, lokasi, rentang kendali gitu ya. Kemudian pertimbangan objektif lainnya. Nah, ini. Ya, kemudian SKPD fungsinya ya, PPK SKPD melakukan verifikasi pejabat penatasan keuangan ya, PPK. Verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS berserta bukti kelengkapan yang diajukan ya. Menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban, melaksanakan fungsi akuntansi, dan menyusun laporan keuangan SKPD ya. Dan dalam hal ini bendahara tugasnya apa? Mulai dari menerima, menyimpan, menyetor, dan menata usahakan atau membuat laporan ya. Itu tugas bendahara. Bendahara penerimaan pembantu tugasnya apa? Dalam hal ini bendahara pembantu tugasnya tugas dan wewenangnya sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, inilah bendahara pembantu, yaitu bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu ya. Kalau dia bendahara pengeluaran aja, tugasnya mengajukan permintaan cek ya, atau uang keluar yang namanya SPP ya, surat perintah pengeluaran. Ya, uang pangkal ya. Kemudian guna uang ya, itu dia SPPUP, SPPGU. Nah, jadi mengajukan permintaan pembayaran, kemudian menerima dan menyimpankan uang ya, kemudian melakukan pembayaran, kemudian menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai, kemudian meneliti kelengkapan. Nah, ini ya. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi serta memungut dan menyetorkan pajak. Ya. Sedangkan bendahara pembantu apa fungsinya? Ya, fungsinya mengajukan permintaan. Nah, ya, jadi mengajukan permintaan pembayaran dan dengan menggunakan SPPTU dan SPPLS. Jadi hanya dua aja ya kewenangannya. Menerima dan menyimpan pelimpahan OP dari bendahara pengeluaran sampai pada membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada KPA ya. Nah, ini kita lihat bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran dilarang melakukan perdagangan pekerjaan, kemudian bertindak sebagai penjamin dan menyimpan uang. Ya. Nah, tim anggaran pemerintah daerah dipimpin Sekda, tugasnya ada beberapa ini, yaitu membahas kebijakan pengelolaan keuangan, menyusun dan membahas rancangan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPAS sampai melaksanakan tugas lain. Ya. Nah, kalau dia APBD, kita lihat ya, asasnya APBD di sini, inilah dia ya, yang namanya APBD itu. Ya, jadi APBD itu posnya, pos pendapatan, ya kan, pos belanja, kemudian pos pembiayaan, gitu ya. Kalau pos pendapatan ada hanya tiga aja ya, yaitu pos PAD, pos pendapatan transfer, dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Nah, PAD apa aja? Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian, kalau pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat, transfer antar daerah, lain-lain penerimaan, hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan, kalau ada dana alokasi umum, DAU, kemudian dana alokasi khusus, DAK, atau juga dana bagi hasil, masuk ke mana? Masuk ke mana posnya? Ya, posnya masuk dari ke transfer pemerintah pusat. Ya, dari sini dia. Nah, sedangkan pos belanja hanya 4, yaitu pos belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Ya. Nah, ini ada belanja operasi itu ada 5 ya, 6 ya. Belanja modal, ya kan, belanja tidak terduga, belanja transfer, ya, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan. Nah, itu ya. Nah, kalau pembiayaan ada 2 juga gitu ya, yaitu silpa. Silpanya apa? Selisih lebih pembiayaan penggunaan anggaran. Artinya apa? Pendapatan dikurangi dengan belanja, lebih besar pendapatan, maka masuk namanya silpa ya.
Kemudian penerimaan pembiayaan lagi, pencairan dana cadangan, ya penjualan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengeluarannya, pengeluaran pembiayaan, pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal, ya kan? Kemudian pembentukan dana cadangan, ya kemudian pemberian pinjaman, ya pengeluaran pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini posnya ini harus kita hafal ya, harus kita hafal kalau kita nantinya masuk dalam audit sistem informasi dalam sektor publik ya, dalam pemerintahan ya. Ini harus dikenali. Nah itu. Nah pajak daerah, retribusi daerah itu pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah ya, kemudian hasil pengelolaan daerah adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, kemudian lain-lain PAD yang sah yaitu hasil penjualan, hasil pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, pemerintah daerah ini dilarang sama melakukan pungutan yang disebut dengan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian pendapatan transfer. Nah, inilah ya. Jadi pendapatan transfer itu dana penerimaan masuk di transfer pemerintah pusat ya. Dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa termasuk ya. Nah, dana desa. Nah, kalau dana perimbangan, jadi kan dana perimbangan itu masuk dana transfer ya, meliputi transfer umum dan transfer khusus. Nah, transfer umum itulah namanya DAU ya. Dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Oke. Sedangkan dana transfer khusus itulah DAK. Ya, DAK fisik atau juga DAK non fisik ya. Dan untuk transfer antar daerah itu pendapatan bagi hasil dan juga bantuan keuangan. Bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari kabupaten ya. Nah, jadi ini masuk pos PAD ya. Nah, lain-lain pendapatan daerah itu apa? Nah, lain-lain itu seperti hibah. Ya, ada bantuan berupa barang, jasa yang berasal dari pemerintah pusat, ya badan usaha dalam negeri ya. Jadi dinyatakan dengan nilai satuan nominal mata uang ya dalam bentuk rupiah ya. Gitu ya. Oke ya. Kemudian kalau belanja itu digunakan untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, itu ya. Nah, jadi belanja di sini ditentukan berdasarkan pada analisa standar belanja, kemudian standar satuan harga, kemudian menggunakan standar teknis ya. Tiga itu menggunakan standarnya ya. Nah, kalau dia belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, inilah dia ya. Belanja operasi ada 6 ya. Belanja modal 1, belanja tak terduga 1, dan belanja transfer 2 ya. Jadi kalau gaji pegawai negeri masuk ke mana? Gaji ASN, gaji P3KN gitu ya. Masuk ke belanja pegawai ya. Jadi ditanggung di pos belanja pegawai. Baik, berikutnya, nah belanja pegawai itu untuk menganggarkan kompensasi kepada daerah, termasuk wakil kepala daerah, pimpinan DPR, ya pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Ya, kemudian belanja barang dan jasa, ya, itu adalah belanja barang yang nilai manfaatnya kurang 12 bulan. Belanja bunga, yaitu pembayaran bunga utang yang dihitung kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Ya. Ya, kemudian belanja modal. Nah, belanja modal itu pengertiannya apa? Yaitu belanja untuk beli tanah, beli mesin, ya kan beli gedung, buat irigasi, ya kan buat aset tetap dan buat belanja lainnya ya. Nah, belanja bagi hasil yaitu yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah dalam rangka kerjasama daerah, pemetaan pemeringkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu ya. Jadi belanja bantuan keuangan daerah provinsi, bantuan keuangan antar daerah, ya kemudian bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota, sampai pada bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota dan juga kepada desa ya. Ya, kemudian belanja tak terduga. Nah, itu kalau dia ada keadaan darurat ya.
atau dan keadaan mendesak. Nah, dua itu kondisinya. Kemudian pembiayaan. Nah, jadi kalau ada penyertaan modal ke badan usaha milik daerah yang baru berdiri, gitu kan? Nah, kalau dianggarkan di pos APBD, maka masuk ke mana itu? Maka masuk kepada pengeluaran pembiayaan. Nah, ini ya, namanya penyertaan modal. Misalnya ada berdiri BUMD di Tapanuli Selatan, ya kan, uh, dengan kegiatannya meliputi usaha kapur, ya kan, kemudian usaha apa ya, usaha kopi, ya, atau usaha perumahan. Nah, nilainya misalnya 15 miliar. Nah, dari mana itu dikeluarkan? Yaitu dari pos pengeluaran pembiayaan yang bernama penyertaan modal daerah. Ditulis dia 15 miliar. Nah, itu ya. Dari sinilah dia pengeluaran pembiayaan. Lantas kalau ada selisih lebih kegiatan, misalnya apa? Ya misalnya belanja jasa, gitu kan? Dianggarkan 100 juta, gitu kan? Ternyata realisasinya 90 juta, ya kan? Masuk kemana itu? Berarti ada belanja yang tidak direalisasikan, yang dalam hal ini surplus ya, besar 10 juta. Masuk kemana? Masuk ke silpa ya, selisih lebih ya penggunaan anggaran ya. Nah ini dia. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin Jelas ya? tanya Pak. Oh ya silakan. Yang tadi Pak, yang terkait dana transfer khusus tadi DAK itu bagaimana ya Pak? Maksudnya fungsinya dana transfer khusus itu DAK fisik dan non fisik itu apa ya Pak? Sama contoh-contohnya gitu Pak. Pendapatan transfer ya, ini ya. Iya Pak, Ya, terima kasih jadi Pak. transfer pemerintah pusat itu ada namanya dana perimbangan. Itu dana perimbangan itulah ya namanya dana alokasi umum, ya kan, dana alokasi khusus. Kemudian ada dana alokasi fisik, ada dana alokasi khusus dan non fisik. Misal, kalau dana fisik itu apa? Misalnya membangun irigasi, ya kan, membeli kursi gedung SD, ya kan, kemudian membeli apa, gitu kan, membuat membuat beli papan tulis gitu kan, membeli ATK apa namanya sekolah dengan bantuan dari pusat, maka disebut dengan DAK fisik. Nah itu dia. Kalau DAK non fisiknya berarti yang bersumber dari dana transfer pusat, yaitu dana transfer khusus, digunakan yang bukan fisik. Misalnya apa? Ya gedung SD, laboratorium dilatih, ya, dilatih staf operatornya, biaya pelatihannya 200 juta. Nah, bersumber dari DAK khusus, ya, DAK non fisik, maka disebut dengan DAK non fisik. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini ya, penyusunan APBD-nya kita lihat. Nah, dalam penyusunan APBD ini sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, berpedoman pada RKA, KUA, dan BPAS. Tepat waktu ya, sesuai dengan tahapan, dilakukan secara tertib, efisien, dan ekonomis. Nah ini ya, jadwalnya bulan Juli, ya, bulan Juli menyampaikan KUA ya, kebijakan umum anggaran kemana ke Dewan. Kemudian disepakati kepala Dewan di bulan Agustus. Kemudian penerbitan surat edaran kepala daerah perihal penyusunan RKSKPD bulan Agustus. Kemudian penyampaian rencana peraturan daerah paling lambat 60 hari sebelum pengambilan persetujuan ya. Kemudian persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran ya. Oke, kita lewatkan. Nah, sekarang inilah yang namanya nota kesepakatan ya. Jadi yang disusun itu tadi ya antara kepala daerah dan juga DPRD, pihak kepala daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai pihak legislatif. Nah, di sini menyampaikan yang namanya rencana KUA ya, kebijakan umum anggaran, dan PPAS yaitu tadi dari pos belanja ya. 4 pos belanja tadi disahkan, setuju. Nah, udah dibahas bersama ini untuk apa, peruntukan itu apa ya, kenapa bisa dipakai gitu kan. Maka disetujui muncullah nota kesepakatan ya. Lantas dari nota kesepakatan
tertuang di dalam dokumen KUA. Dan KUA dan PPAS ini tertuang di RKA SKPD ya. Nah, inilah mekanismenya. Oke. Kemudian KUA itu isinya apa? Kebijakan ekonomi makro itu isinya ya. Asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pembiayaan. Nah, kalau PPAS atau disebut dengan program prioritas, ya program prioritas dan pelapor anggaran sementara ya, itu diberikan untuk setiap program ya kegiatan yang sesuai dengan aturan ya, menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program sampai pada menyusun capaian kinerja. Jadi PPAS itu cenderung program dan kegiatannya ya. Isi program kegiatannya apa aja? Tebal itu ya. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama ya, paling lama 6 minggu disampaikan pada daerah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi 6 minggu ya sejak rancangan itu diserahkan gitu ya. Jadi dalam persetujuan itu dapat dinamakan dengan nota kesepakatan ya. Jadi minimal memuat nama kegiatan, jangka waktunya, jumlah anggarannya, dan alokasi anggaran per tahunnya. Nah, jadi untuk kriteria tahun jamak bagaimana? Nah, kalau ada kerjaan konstruksi ya atau pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan, menghasilkan satu keluaran, memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Nah, ini kalau ada kegiatan jamak yang mengikat anggaran lebih dari 1 tahun. Nah, pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan menurut sifatnya harus berlangsung pada pergantian tahun anggarannya. Jadi di sini ditandatangani bersama dengan nota kesepakatan KUA dan BPAS. Kemudian jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah ya, sesuai dengan kegiatannya ya. Jadi untuk tahun jamak juga harus dapat persetujuannya, atau orang bilang namanya multi years gitu kan. Nah, Sumatera Utara multi years ada nggak? Banyak gitu kan. Seperti misalnya pembangunan jalan ya menggunakan waskita kan 2,7 triliun ya. Itu tahun jamak atau multi years. Dan berpedoman ya. KUA dan BPS itu pedomannya dari mana? Ya, pedomannya ya dari apa ya? RKA, kegiatan SKPD ya. Nah, ini. Jadi RKA itu masuk semuanya yang ada di KUA ya. RKA disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah ya dengan perkiraan maju. Kemudian penganggaran terpadu ya, kemudian menggunakan anggaran berbasis kinerja ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita lihat penyiapan rancangan Perda tentang APBD ya. Jadi sebelum Perda, inilah usulan kegiatan. Jadi kalau Medan itu ada 33 OPD, ya, 33 dinas, maka program kegiatannya apa aja? Kumpulkan ya. Nah, program kegiatan itu disetujui atau tidak? Nah, yang dalam hal ini dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Ya, esensinya, ya kan, urgensinya, ya kan. Kalau Medan misalnya prioritasnya penanganan banjir, ya kan. Apalagi ada 5 itu kan, Medan. Nah, jadi semua program dan kegiatan ditampung ya, diusulkan oleh PPKD, pejabat pelaksana kegiatan daerah. Setuju. Ya, kalau dia setuju, maka tertuang dalam Ranperda ya. Dan penetapan anggaran pendapatan daerah kapan? Nah, ini kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dokumen yang didukung. Ya, penjelasan dokumen yang didukung dan mengajukan rancangan perdanya. Ya, satu bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan. Nah, ini kita lihat mekanismenya. Ya, bagaimana proses evaluasinya. Nah, jadi proses evaluasi Perda APBD untuk provinsi ini ya. Kalau untuk kabupaten kota ini, ya, jadi Ranperda, DPRD, kemudian setuju tidak setuju dibahas bersama. Kemudian kalau setuju disampaikan di Ranperda, kemudian disampaikan pada gubernur, ya, kemudian juga hasilnya apa, ya, kemudian dilaporkan ya kepada Kementerian Dalam Negeri.
Nah, penyusunan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki APD ini kita abaikan. Ya, kemudian penyusupan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPT juga ini kita abaikan juga ya. Nah, sekarang kita lihat pelaksanaannya atau juga penata usahaannya. Nah, untuk pelaksanaannya, setiap penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan. Jadi nggak boleh nggak dianggarkan. Kemudian dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketetapan peraturan undang-undang tidak dilakukan melalui RKU. BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan pengeluaran daerah tersebut ya. Oke. Ya, kemudian penata usahaan kas umum ya, PPKD selaku BUD buka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. Nah ini. Kemudian lingkup penata usahaan kas umum pembukaan RKUD di mana Bank Sumut ya, karena dia bank pemerintah daerah ya, sahamnya dimiliki pemerintah daerah ya. Oke. Kemudian penyiapan dokumen pelaksanaan ya, dokumennya isinya 4 hal ini ya. Anggaran kas. Nah, anggaran kas adalah perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan kas. Jadi anggaran kas itu dalam pelaksanaannya menggunakan yang namanya SPD, surat penyediaan dana. Ya, jadi dokumen yang menyatakan tersediaan dana sebagai penerbitan surat perintah pembayaran SPP atas pelaksanaan APBD. Ya. Nah, anggaran kas, Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA, ya, daftar pengisian anggaran, ya, sesuai dengan jadwal kegiatan. SPD, ya, surat penyediaan dana, ya, ini tadi surat penyediaan dana ini SPD. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah. Ya. Kalau nggak ada uang kas ya SPD tidak terbit ya. Nah, dalam pelaksanaan penata usaha pendapatan daerah, bendahara wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah ya. Penyetoran penerimaan dilakukan secara tunai atau non tunai ya, tapi sekarang dengan non tunai transfer ya. Lingkup pendapatan daerah inilah ya, pajak daerah. Apa kewenangan bendahara di pajak daerah? Ya, bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang mengelola pajak. Ya, retribusi begitu juga, mengelola retribusi. Hasil pengelolaan begitu juga, bendahara penerimaan melakukan fungsi BUD kecuali hal-hal terkait pajak, ya, kemudian pendapatan BUD dikelola BUD, kemudian pendapatan hibah, dana bos, ya, dana kapitasi dan pendapatan lainnya ya, yang sesuai dengan pengelolaan bendahara ya. Nah, penata usahaan pendapatan yang menetapkan pendapatan, menagih, menerima, ya, dan menyetorkan. Ya. Nah, pembukuan bendahara penerimaan itu, bendahara itu selalu dia punya buku yang namanya laporan penerimaan dan penyetoran, gitu ya. Register STS, surat tanda store, ya. Kemudian buku kas umum, kemudian buku kas pembantu, ya. Ya, kemudian laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan, ya, dia menyampaikan BKU, buku kas umum, ya, laporan penerimaan penyetoran, register surat tanda setoran, bukti penerimaan penyetoran lengkap dengan yang sah ya. Nah, inilah kita lihat mekanisme pengeluarannya. Ya, ini ada pelaksanaan kegiatan, ini ada pertanggungjawaban kegiatan, ini pembayaran. Ya, mekanisme LS ya. Ya, mekanisme EU gitu juga ya, pelaksanaan belanja, pembayaran, pertanggungjawaban ya. Mekanisme TU, permintaan, pertanggungjawaban dan juga pembayaran. Ya, pembukuan bendahara pengeluaran ya. Inilah ada buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar ya. Dan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Nah, ini ya bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan ya. Nah, ini. Oke ya, kemudian bagaimana menata usahaan pembiayaan? Nah, untuk keadaan yang silpa, maka keadaan yang menyebabkan silpa karena menutup anggaran defisit, mendanai kewajiban bayar bunga, melunasi kewajiban bunga, ya kan?
mendanai kegiatan gaji, mendanai program, dan mendanai kegiatan. Nah, dana cadangan itu bagaimana? Yaitu memindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas daerah. Dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan. Pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan setelah jumlah dana cadangan ditetapkan berdasarkan perda. Nah, jadi untuk mengeluarkan dana cadangan harus ada ketetapan perda juga ya. Jadi tidak dikeluarkan begitu saja ya. Ini kalau ada silpa ya. Nah, pemindah bukuan sebagaimana dimaksud ya akan digunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Dan pemindah bukuan rekening dana cadangan ke rekening kas daerah dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan ya oleh kuasa BUD atau atas instruksi sekda ya. Kemudian laporan. Nah, di sini nanti kita lihat laporan semester pertama ya, kemudian perubahan anggaran pendapatan daerah. Nah, kalau ada perubahan bagaimana? Nah, jika ada laporan realisasi semester pertama itu isinya pendapatan LRA ya. Dia disebut di sini ada pendapatan LRA, ada pendapatan LO ya, laporan operasional, kemudian belanja, transfer, surplus defisit, pembiayaan, bisa lebih kurang pembiayaan anggaran ya. Nah, ini. Ya, kemudian PAPBD. Kenapa PAPBD bisa terjadi gitu ya? Ya karena ada asumsi yang tidak sesuai dengan KUA yang disusun di nota kesepahaman tadi gitu ya. Ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan ya. Atau ada keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya terus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ada darurat ya, keadaan luar biasa. Ya. Kemudian perkembangan yang tidak sesuai asumsi. Nah, itulah dia. Oke. Kemudian pergeseran anggaran bagaimana? Ya, itu pergeseran anggaran dilakukan melalui Perda juga ya. Ya. Kemudian penggunaan sisa tahun sebelumnya digunakan ya. Jadi penggunaan sisa tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran dipermulisikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD ya. Nah, pendanaan luar biasa ya, keadaan luar biasa. Nah, ini jarang-jarang lah ya. Nah, ini jadwalnya. Jadwal perubahan APBD-nya ya dari bulan Agustus ya tepatnya. Ya. Kemudian pelaporan keuangannya, bagaimana pelaporan keuangan pemerintah daerah? Nah, untuk akuntan laporan keuangan yang menggunakan namanya BAS ya, Bagan Akun Standar. Jadi yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah ada LRA, kan ada laporan perubahan anggaran lebih, ada neraca ya, ada laporan operasional ya, ada laporan arus kas, ada perubahan ekuitas dan ada catatan atas laporan keuangan. Inilah dia. Ingat ya, ada 7 laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau itu di tingkat kabupaten, tapi kalau di dinas OPD ada 5. Jadi yang nggak ada itu apa? Ya di OPD yang nggak ada apa? Laporan uh, laporan arus kas tidak ada, gitu kan? Kemudian laporan saldo anggaran apa ya? Laporan perubahan ekuitas, ya, tidak ada di kabupaten. Kemudian menggunakan bagian akun standar ya. Kalau di dalam teori akuntansi umum disebut dengan laporan konvensional ya. Laporan konvensional. Kemudian laporan keuangan ini pemerintah daerah ya direview oleh APIP ya, aparatur fungsional atau inspektorat. Ya, selanjutnya diaudit ya oleh BPK dan ditanggapi oleh pemerintah daerah. Nah, inilah proses pelaporan keuangan. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, ini evolusi pertanggungjawaban pelaksanaan di provinsi, inilah mekanismenya ya. Jadi bagaimana menetapkan perda ke gubernur ya. Untuk kabupaten ini ya bagaimana untuk pengelolaan kekayaan daerah? Ya, kalau dia piutang ya setiap pejabat diberi kuasa mengelola pendapatan, belanja kekayaan daerah, wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu ya. Penerimaan daerah punya hak mendahului piutang ya, jadi tertentu. Nah, pengelolaan investasi gitu juga ya, diperbolehkan ya.
Mengelola barang milik daerah juga diperbolehkan. Mengelola utang daerah juga diperbolehkan. Nah, kalau utang, dia melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang piutang dibebankan pada APBD ya. Nah, dalam pengelolaan barang milik daerah, nah ini juga boleh ya. Kemudian juga diperkenankan ada namanya BLU ya, Badan Layanan Umum seperti RSUD. Nah, kalau RSUD dia menyampaikan 7 laporan keuangan pemerintah daerah juga ya. Nah, itulah ya topik kita kali ini di pagi hari ini. Ada yang mau berdiskusi silakan. Nah, kalau tidak ada kita absen dulu ya, siapa aja yang hadir. Nah, silakan difoto ya. Teman-teman semua off cam ya. 13 ya. Baik, sudah Pak. Baik, jika sudah, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Dan nantinya kita UAS, ya kan, pada saatnya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.